Halo semuanya, selamat datang di channel Alur Cerita Soul Land 2. Kali ini, kita akan membahas spoiler Alur Cerita Soul Land 2 bagian 51. Adapun untuk gambar atau video hanya berupa ilustrasi saja ya bro. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya bro. Karena subscribe-mu semangatku. Singkat cerita, setelah terjadinya beberapa kali insiden penyerangan dari berbagai musuh, akhirnya Akademi Shrek kembali aman selama 1,5 tahun ini. Baik kerajaan Matahari Bulan dan 3 kerajaan lainnya tidak lagi saling berperang, bahkan sekte tubuh yang sempat menyerang Akademi Shrek kembali menghilang tanpa kabar. Namun, ada hal yang lebih menyedihkan nih bro. Karena Master Muen sang pemimpin utama Akademi Shrek sudah mendekati tanda-tanda akhir kehidupannya. Namun, sebelum tiba ajalnya, Master Muen mempunyai harapan kepada para dekan dan murid-muridnya agar tetap bisa melanjutkan kejayaan Akademi Shrek. Bahkan Master Muen bersama dengan beberapa dekan lainnya membentuk tim untuk melatih Yu Hao dan He Chaito agar bisa menjadi prajurit khusus ekstrim dengan kemampuan alat roh yang luar biasa hebat. Selama 2 tahun berlatih dengan keras di bawah bimbingan Fan Yu dan Departemen Alat Roh, kekuatan Yu Hao pun saat ini telah menembus level 38 dan menjadi Master Alat Roh tingkat 4. Bukan hanya Yu Hao, 7 anggota monster Shrek lainnya juga tidaklah kalah hebat. Di mana Xiao Xiao menembus level 40. Susansi level 53. Jiang Nanan dan BIB level 51. He Chaito level 49. Serta Wang Dong menembus level 44. Nah, gimana sih keseruan alur cerita di kali ini? Yuklah kita gas ya bro. Setelah 2 tahun berlalu, energi kehidupan dari Sang Master Muen telah mencapai batasnya, bahkan matanya kini lebih banyak tertutup dan jarang terbuka seperti biasanya. Pemandangan yang tak biasa terjadi di depan pavilion Dewa Laut saat ini. Di mana para dekan Akademi Shrek, baik dekan Akademi Dalam dan dekan Akademi Luar sedang berdiri di depan Master Muen, seolah-olah akan terjadi pertemuan yang sangat penting. Di samping Master Muen, ada Elder Swan yang wajahnya terlihat sangatlah murung. Dari raut wajahnya terlihat kesedihan yang mendalam. Karena dia pasti sudah mengetahui sesuatu hal yang tidak diketahui oleh para murid dan dekan lainnya. Di depan Master Muen berdiri juga Bei Bei, Yu Hao, Wang Dong dan juga anggota monster Shrek yang lainnya. Sementara itu, para murid Akademi Halaman Dalam terlihat berkumpul di depan pavilion Dewa Laut. Di antara para murid, terlihat seorang gadis cantik bernama Sang Leshuan, dan di sebelahnya ada juga Dai Hua Heng. Perlu diketahui ya bro, San Leshuan merupakan murid senior Halaman Dalam, bahkan lebih senior daripada Dai Hua Heng dan Ma Xiaotao. Dia juga menjabat sebagai ketua murid Halaman Dalam. Sambil menatap ke arah pavilion Dewa Laut, Sang Leshuan lantas berbisik dalam hatinya, apakah ini benar-benar akhir dari kehidupan Master Muen? Tidak berselang lama, Master Muen perlahan pun membuka matanya. Perlahan dia melihat Bei Bei, kemudian dia melihat ke arah anggota 7 monster Shrek lainnya yang berada tepat di hadapannya. Secara bertahap tatapannya berhenti di wajah Yu Hao dalam waktu yang cukup lama. Yu Hao sendiri seolah merasakan kepedihan yang amat luar biasa dari tatapan gurunya ini. Air mata pun tak bisa lagi ditahannya, dia tidak mampu melihat guru terbaiknya tak lagi memiliki semangat untuk hidup. Melihat kesedihan di wajah murid-muridnya, Master Muen lantas meminta mereka untuk tak larut dalam kesedihan. Karena bagaimanapun juga, Master Muen memang sudah berumur lebih dari 200 tahun. Dia juga sudah mencapai level 99 limit Doulo. Perlu diketahui ya bro, saat seseorang yang sudah mencapai level 99 dan tak mampu lagi naik ke level 100, maka harapan hidupnya sudah pasti berakhir. Adapun jika dia bisa naik level 100 tentunya bisa menjadi seorang dewa seperti Tang San dan teman-temannya. Tapi bagi Master Muen, pencapaiannya itu tentunya jauh melebihi umur manusia pada umumnya dalam benua Doulo ini, terlebih lagi selama sisa hidupnya dirinya merasa bangga bisa mengabdikan diri untuk Akademi Shrek. Mendengarkan hal itu, baik Yu Hao dan Wang Dong yang pada dasarnya merupakan murid terakhir dari Master Muen lantas berlutut di hadapannya. Bahkan dekan Yan Shaoze dan Cai Mier yang juga merupakan murid Master Muen ikut berlutut. Melihat hal itu, Bei Bei yang biasanya memiliki sikap tegar dan berwibawa pun tak lagi bisa menahan emosinya, dia kini juga ikut menangis, apalagi Bei Bei sendiri merupakan cucu dari Master Muen, tentu dialah yang merasakan paling hancur hatinya. Sesaat kemudian, Master Muen memanggil Elder Swan untuk mendekat padanya.
Sang Master berkata bahwa saat dia sudah meninggal, maka Elder Swan lah yang harus menggantikannya sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Dia juga berpesan kepada seluruh dekan dan semua murid Akademi Shrek harus menuruti semua perintahnya. Master Muen juga berpesan kepada Elder Swan, mulai saat ini harus berusaha meningkatkan levelnya, karena bagaimanapun juga di benua Doulo ini kekuatan adalah segalanya. Bukan hanya itu, Elder Swan harus belajar untuk lebih bijaksana dan hati-hati dalam mengambil keputusan dalam memimpin Akademi Shrek. Nah, setelah memberikan nasihat kepada Elder Swan, Master Muen lantas meminta 7 anggota monster Shrek berdiri. Dia mengatakan meskipun hari ini dia akan meninggalkan dunia ini, hal itu sama sekali tidak menjadi penyesalan dalam hidupnya, karena menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya bisa melihat mereka bertuju berkembang sangat pesat sampai saat ini. Dia juga memiliki beberapa permintaan terakhir untuk mereka. Pertama, Master Muen meminta kepada Susansi dan Jiang Nanan untuk bergabung dalam sekte Tang. Mereka sempat terkejut dengan perkataan Master Muen. Tapi mendengarkan perkataan dari Master Muen, baik Susansi dan Jiang Nanan lantas mengangguk dengan sangat tegas, walaupun harus mengorbankan nyawa sekalipun mereka siap untuk menjalankan permintaan dari Master Muen. Di sini lantas Master Muen menjelaskan alasannya kenapa dia meminta Susansi dan Jiang Nanan untuk bergabung dengan sekte Tang. Dikisahkan, puluhan ribu tahun yang lalu sekte Tang pernah berjaya dengan senjata-senjata unik yang mereka buat. Bahkan tanpa adanya Dewa Tangsan yang sudah meninggalkan benua Doulo pun mereka masih sangat kuat. Adapun alasan sekte Tang mengalami kemunduran adalah munculnya era baru dari benua Matahari Bulan dengan alat rohnya sangat lebih hebat dan kemampuan yang luar biasa ya bro. Bahkan Master Muen secara langsung telah memerintahkan BB cucu kesayangannya untuk membantu Tang Ya dan bergabung dalam sekte Tang. Yang mana sudah kita ketahui di awal-awal film ini ya bro, bahwa Tang Ya adalah satu-satunya generasi sekte Tang yang masih bermimpi untuk bisa mengembalikan kejayaan sekte Tang seperti masa lampau. Terlebih lagi setelah turnamen Grand Continental selesai, mereka bertujuh telah memiliki gelar 7 monster Shrek. Hal itu tentunya sama seperti 7 monster Shrek generasi Dewa Tangsan ya bro. Di mana saat itu seluruh anggota monster Shrek berasal dari sekte Tang, hal itulah yang membuat Master Muen yakin akan ada keajaiban lagi seperti pada masa lampau. Bahkan sekte Tang akan mampu melampaui sekte-sekte kuat lain di benua Doulo ini. Sesaat kemudian, Master Muen juga meminta BB untuk mendekatinya. Sambil menangis, BB lantas memberikan hormat kepada sang kakek. Nah, di sini sebelum kematiannya, Master Muen berniat untuk menyempurnakan mutasi roh pelindung cucunya ini, karena roh pelindung BB merupakan roh naga emas yang legendaris. Sehingga di masa depan BB bisa membawa harapan untuk melanjutkan kehebatan dari sekte Blue Lightning Terran Dragon. Tepat di saat Master Muen mengatakan hal tersebut, sebuah cahaya luar biasa tiba-tiba saja muncul dari telapak tangannya langsung menyelimuti seluruh tubuh BB, membuat roh pelindungnya yang masih tidak stabil seolah-olah mulai bersatu di bawah kekuatan cahaya Master Muen. Walaupun proses ini terbilang cukup menyakitkan, serta membuat BB sampai tidak sadarkan diri, namun semuanya berjalan lancar. Mengesampingkan BB yang saat ini tergeletak di sebelahnya, Master Muen lantas memanggil Wang Dong dan Yu Hao untuk mendekatinya. Master Muen meminta mereka berdua untuk tidak menangisi kematiannya, karena bisa menjadi guru pribadi mereka selama beberapa tahun ini merupakan kebanggaan tersendiri dalam hidupnya. Oleh sebab itu dikarenakan Wang Dong dan Yu Hao telah mendapatkan semua ilmu pengetahuannya, maka mereka berdua harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kepentingan Akademi Shrek dan juga sekte Tang. Bahkan suatu hari nanti jika Yu Hao sudah mencapai level Fang Hao Doulo, Master Muen sangat berharap agar Yu Hao bisa menjadi pemimpin tertinggi Pavilion Dewa Laut. Dengan hati yang sedih Yu Hao mengangguk dan berkata siap untuk melaksanakan keinginan dari sang master. Selesai berbicara kepada Yu Hao, Master Muen lantas berkata kepada Wang Dong. Master Muen meminta maaf kepada Wang Dong, karena dalam memberikan pelatihannya selama ini sedikit berbeda dengan Yu Hao. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, pasalnya Master Muen melihat ada suatu kekuatan misterius yang menyelimuti Wang Dong, serta dia juga tidak tahu asal-usul Wang Dong ya bro. Master Muen juga berpesan kepada Wang Dong. Jika saatnya tiba Yu Hao harus pergi ke Akademi Alat Roh Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengembangkan pengetahuannya, Wang Dong haruslah tetap di Akademi Shrek untuk mengembangkan kemampuannya serta menaikkan levelnya secepat mungkin agar tidak tertinggal oleh Yu Hao.
Selesai memberikan pesan-pesan kepada para dekan serta murid-muridnya, tiba-tiba sebuah cahaya kuning keemasan muncul dari atas langit langsung mengarah ke Master Muen. Di saat itu tubuh Master Muen pun melayang di udara seolah mau naik ke angkasa, dihiasi oleh bayangan naga emas raksasa yang terbang berputar-putar di angkasa membuat pemandangan langit sangat luar biasa. Kejadian ini berlangsung sangat memukau, disaksikan oleh seluruh murid halaman dalam maupun halaman luar. Nah, singkat cerita, akhirnya tibalah proses pertukaran siswa antara Akademi Shrek dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Di sini Yu Hao dan He Caito serta beberapa murid lainnya akhirnya berangkat ke Akademi Matahari Bulan. Di Akademi Kekaisaran Matahari Bulan, setiap murid pertukaran ini mendapatkan satu orang guru pribadi, yang mana itu artinya baik Yu Hao dan He Caito akan belajar secara terpisah. Yu Hao mendapatkan seorang guru bernama Xuanzi, berumur sekitar 30 tahun. Sama seperti guru Fan Yu di Akademi Shrek, Xuanzi juga berada di level 8 arah roh. Dia merupakan seorang guru yang jenius di Akademi Kekaisaran Matahari Bulan. Akan tetapi karena tahu Yu Hao berasal dari Akademi Shrek, guru Xuanzi memandang rendah kemampuan Yu Hao. Setelah perkenalan dengan Yu Hao, guru Xuanzi langsung mengajak Yu Hao memasuki laboratorium alat roh Kekaisaran Matahari Bulan. Di mana di laboratorium ini Xuanzi mengatakan akan memberikan tes kepada Yu Hao. Yu Hao diwajibkan merancang alat roh dalam waktu 15 menit saja. Jika Yu Hao tidak mampu menyelesaikan tes ini, maka Yu Hao dianggap tidak layak menjadi murid Xuanzi. Setelah mendengarkan perintah Xuanzi, Yu Hao pun langsung bergegas mengerjakan tugas yang diberikan Xuanzi. Dengan cermat dia mengerjakan alat roh dengan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh guru Xuanzi. 15 menit berlalu dengan sangat cepat. Yu Hao dengan segala kemampuannya akhirnya berhasil membuat alat roh tingkat 4 yang luar biasa, berbentuk seperti senjata dari sekte Tang yang legendaris dikombinasikan dengan ukiran formasi baru, membuat senjata ini sangat istimewa. Melihat alat roh ciptaan Yu Hao yang sangat istimewa, guru Xuanzi sangat terkejut. Bagaimana bisa anak muda dari Akademi Shrek bisa membuat alat roh semacam ini? Nah, demikianlah alur cerita Soul Land 2 ini ya bro. Ikuti terus keseruan alur ceritanya lewat channel ini. Dan jangan lupa subscribe ya bro. Karena subscribe-mu semangatku. Terima kasih.